Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyunti Pertiwi dari kelas 10-1. Saya akan membuat tugas video remedial mata pelajaran sejarah. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang dan jalur rempah. Berikut beberapa pendapat para ahli tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama, Moh Ali. Moh Ali mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu sungai besar di Asia yang kedatangannya ke Indonesia dilakukan secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung dari tahun 3000 sampai 1500 dengan menggunakan perahu bercadik satu. Gelombang dua, pendapat Moh Ali sangat dipengaruhi oleh pendapat Mainz yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari di daerah Mongol yang terdesak ke selatan oleh bangsa lain yang lebih kuat. Kedua, Hogan berpendapat bahwa bangsa yang mendiami daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera yang bercampur dengan bangsa Mongol. Adapun asal-usul bangsa Indonesia menurut Hogan adalah sebagai berikut. 1. Bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan Homo sapiens di Indonesia. Keturunan Proto-Melayu yang masih hidup di Indonesia hingga sekarang adalah suku bangsa Dayak, Toraja, dan Batak, dan Papua. 2. Bangsa Diotro Melayu. Bangsa Diotro Melayu sering disebut kebudayaan Donsong yang merupakan satu nama kebudayaan di daerah Tonkin yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan bangsa Diotro Melayu. 3. Bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia merupakan ras negroid yang mempunyai ciri-ciri antara lain kulit kehitam-hitaman, rambut hitam keriting, bibir tebal, badan tegap, serta hidung yang lebar. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan di sekitar hulu sungai Salween dan sungai Mekong yang tanahnya sangat subur, diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain. 2. Proses migrasi ras Melayu ke Indonesia. Yaitu bangsa Melayu dapat dibedakan menjadi dua, yakni bangsa Melayu tua dan Melayu muda. Bangsa Melayu tua adalah orang-orang Australia dari Asia Yunan yang pertama kali ke Nusantara pada sekitar 1500 SM. Bangsa Melayu muda Diotro Melayu. Bangsa Melayu muda Diotro Melayu disebut juga Diotro Melayu datang dari daerah Yunan Tiongkok sekitar 500 SM. Mereka masuk ke Nusantara melalui jalan barat saja. Bangsa primitif. Sebelum kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara, sebenarnya telah ada kelompok manusia yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut, yaitu manusia Pleistoin, suku Wedoid, suku Negroid. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama. Gelombang pertama diperkirakan datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sampai 1500 dari Vietnam. Gelombang kedua, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Gelombang kedua perkiraan berlangsung sekitar tahun 500. Orang-orang Austronesia bergerak dari Tonkin melewati Malaka. Jalur rempah adalah jalur perdagangan dan budaya dengan rempah-rempah sebagai komoditas utamanya. Jalur rempah merupakan istilah yang dianggap tepat karena menggambarkan identitas kenusantaraan Indonesia. Memasuki abad pertengahan, jalur sutra yang menjadi jalur perdagangan lambat laun makin sepi. Hal ini disebabkan adanya jalur baru, yakni jalur rempah. Jalur rempah atau disebut juga speed road adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jalur perdagangan dan budaya bagi nenek moyang bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan antar suku dan bangsa dengan rempah-rempah sebagai komoditas utama. Jenis rempah komoditas perdagangan masa lampau. Ada 7 jenis rempah-rempah,
yang menjadi kekayaan Indonesia, yaitu lada, cengkeh, kayu manis, pala, vanila, jahe, kunyit. Mengenal jalur rempah. Dahulu, karena komoditas rempah-rempah, para tuan besar Eropa dari Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda berdatangan sepanjang abad ke-15 dan ke-17 ke Nusantara. Pada awalnya hanya berniat untuk berdagang. Mereka lantas tergiur mengeksploitasi negeri ini hingga melahirkan kolonialisme dan sejumlah wilayah jajahan. Zaman dahulu, nenek moyang kita tidak tahu komoditas ini harganya bisa berkali-kali lipat di Eropa. Pengaruh jalur rempah, yaitu ada 3. Jalur rempah sebagai jalur budaya, kedua jalur rempah sebagai rujukan diplomasi budaya, ketiga jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan, motivasi dan kejayaan Eropa. Selama melakukan penjajahan samudra, akhirnya bangsa Barat berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan memburu mutiara dari timur, orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Terjadinya revolusi industri di Eropa juga merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Kedua, motivasi 3G, Gold, Gospay, dan Glory. Ketiga, revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong kapitalisme modern. Penyebab bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah yaitu menghangatkan tubuh, kedua pengawet makanan, ketiga sebagai penyempurna cita rasa makanan, keempat bahan obat-obatan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.